Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 pada mata kuliah Ad-Dakhil fi Tafsir. Kami akan membahas tentang pendapat menurut sanad. Di sini kami beranggotakan 4 orang. Yang pertama dengan saya sendiri Nur Anissa Diahtari Puspita. Yang kedua Irwan Maulana. Yang ketiga Muhammad Fuad Azizi. Dan yang keempat Muhammad Abdillah. Nah, pada pembahasan kali ini kami membaginya menjadi 3 poin. Yang pertama, sahih secara sanad dan matan. Yang kedua, dhaif secara sanad dan matan. Dan yang ketiga, maudhu. Pembahasan yang pertama, sahih secara sanad dan matan, yang akan disampaikan atau dijelaskan oleh Muhammad Fuad Azizi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Muhammad Fuad Azizi. Saya akan mencoba menjelaskan mengenai macam daripada Israiliyat dilihat daripada kualitasnya. Israiliyat itu terbagi menjadi 2 sudut pandang. Yang pertama adalah Israiliyat yang sahih dan yang kedua adalah Israiliyat yang dhaif. Di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang Israiliyat ini yang sahih dari segi sanad maupun dari segi matannya. Ya, di sini ada hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya dari Ibnu Jarir At-Tabari, dari Al-Musanna, dari Utsman bin Umar, dari Fulaihah, ya, dari Hilal Ibnu Ali, dari Atha Ibnu Abi Rabbah. Nah, di sini dijelaskan Atha berkata, "Laka itu Abdullah bin Umar Ibnu Al-As." Di sini kita bisa lihat daripada kata laka itu di situ menjelaskan sanadnya, sanad daripada hadis, dan disandarkan kepada sahabat Abdullah bin Umar Ibnu Al-As. Di sini Abdullah bin Umar Ibnu Al-As ini adalah termasuk daripada sahabat Nabi Muhammad SAW. Jadi bisa dikatakan bahwasanya sanad hadis ini kuat, atau sahih, bisa dikatakan dengan sahih. Nah, di sini sahabat Atha tadi berkata, dia bertemu dengan sahabat Abdullah ibnu Umar ibnu As, fakultu. Kemudian sahabat Atha bertanya, akhbirni an sifati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kabarkanlah kepadaku daripada sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fit Taurat, di dalam kitab Taurat. Faqala, maka berkata sahabat Abdullah tadi, ajal ya Allahi, demi Allah, innahu la mausufun fit Taurati bi sifatihi fil Quran. Jadi Rasulullah disifati di dalam Taurat sama seperti apa yang disifatkan oleh Al-Qur'an. Ya ayyuhan nabi inna arsalnaka syahidan wa basyiran wa nazira. Itu bunyi ayatnya. Wa hidran lil ummiyina wa anta 'abdi wa rusuli sammaituka al-mutawakkil. La fadlin wala ghalidin wala yadfa'u bisayyi'ati as-sayyi'ata walaki ya'fu wa yaghfiru. Itu wala yakbidahu hatta yuqima bihi al-millatal auja bi ayaqulu la ilaha illallah wa yaftahu bihi ayunan umyan wa adanan summan wa quluban gulfan. Jadi di situ dijelaskan bahwasanya sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sama yang disifati di dalam kitab Taurat. Jadi dijelaskan bahwasanya Rasulullah itu memiliki sifat tidak keras, tidak kasar, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan selanjutnya, tetapi beliau lebih memilih untuk memaafkan, ya'fu wa yaghfiru, memaafkan, dan juga mengampuni kesalahan daripada orang. Itu yang disifati di dalam kitab Taurat. Dan Allah tidak akan mencabut nyawanya sebelum agama Islam tegak dan lurus, yaitu dengan kalimat la ilaha illallah. Lalu akan membuka mata yang buta, membuka telinga yang tuli, dan membuka hati yang tertutup.
Jadi itu adalah keterangan hadis, keterangan kisah Israiliyat yang mana itu dari segi kualitasnya dia adalah sahih karena sesuai dengan syariat Islam itu tadi. Jadi tidak semua daripada Israiliyat itu dhaif dan tidak semua juga daripada kisah Israiliyat itu sahih. Jadi kata Nabi, kalau misalkan itu sesuai dengan syariat maka ambillah, tapi jika tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh syariat maka tinggalkanlah. Mungkin itu sekian daripada saya, mungkin akan dilanjutkan oleh teman-teman lagi. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua yakni dhaif secara sahih dan matan yang akan dijelaskan oleh Saudara Irwan Maulana. Baik, pembahasan selanjutnya adalah tafsir yang bersumber dari Israiliyat yang dhaif secara matan dan sanad, yakni ada pada surah Qaf. Bismillahirrahmanirrahim. Qaf wal Qur'anil mubin. Yang disampaikan oleh Ibnu Hatim dari ayahnya, dari Muhammad bin Ismail dan Laits bin Abi Salam dari Mujahid dari Ibnu Abbas yang menyebutkan sebagai berikut. Di balik bumi ini Allah menciptakan sebuah lautan yang melingkupinya. Di dasar laut itu Allah telah menciptakan pula sebuah gunung yang bernama Qaf. Langit dan bumi ditegakkan di atasnya. Di bawahnya Allah menciptakan langit yang mirip seperti bumi, ini yang jumlahnya 7 lapis. Kemudian di bawahnya lagi Allah menciptakan sebuah gunung yang bernama Qaf. Langit kedua itu ditegakkan di atasnya sehingga jumlah semuanya 7 lapis bumi, 7 lautan, 7 gunung dan 7 lapis lagi, dan 7 lapis langit. Kiranya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Dan yang ketiga yakni maudhu yang akan disampaikan oleh Saudara Muhammad Abdillah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kali ini masuk ke dalam pembahasan bagaimana contoh Israiliyat yang mana riwayatnya ini maudhu. Artinya riwayat Israiliyat ini sanadnya tidak sampai kepada Rasul SAW. Palsu, bisa dikatakan palsu. Jadi ceritanya ini contoh Israiliyat ini mengambil cerita daripada Harut dan Marut. Jadi ceritanya begini, ketika para malaikat menghalang-halangi manusia ketika dipilih untuk menjadi khalifah di muka bumi, dan manusia itu diutamakan yang beriman di atas derajat daripada malaikat. Jadi Allah Subhanahu wa taala menekankan kepada mereka bahwa manusia itu lebih utama karena di dalam diri mereka itu ada syahwat dan kecenderungan untuk berbuat maksiat. Tapi dia bersungguh-sungguh mengendalikan hawa nafsunya dan menahannya hingga dia dapat beristiqomah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka para malaikat ini berkata, jika engkau jadikan syahwat pada diri kami, maka kami tidak akan bermaksiat. Maka dipilihlah 2 malaikat tersebut, ya, diantaranya untuk menjalani ujian tersebut, yakni malaikatnya itu Harut dan Marut. Allah menjadikan syahwat dalam diri mereka, lalu mereka diturunkan ke bumi. Allah melarang mereka berbuat keji dan maksiat. Akhirnya kedua malaikat ini turun di sebuah kota yang namanya kota Babil, dan mereka beribadah kepada Allah sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh Allah, apa yang diperintahkan oleh Allah, apa yang dilarang. Hingga suatu hari mereka melihat seorang wanita yang sangat cantik di kota itu, kota Babil. Bahkan mungkin wanita itu wanita tercantik di kota tersebut, paling tercantik. Maka terbesitlah dalam hati kedua malaikat ini hasrat, rasa ingin keinginan terhadap wanita itu.
Akhirnya mereka ini merayu wanita tersebut, yang mana wanita ini ketika dirayu itu tidak dijawab ya. Akan tetapi wanita ini memberikan pilihan kepada mereka ini, yaitu pilihan yang pertama adalah menyembah berhala, yang kedua membunuh anak kecil, atau meminum khamar. Sebelum memiliki wanita itu, jadi syarat memiliki wanita tersebut harus melakukan pilihan tersebut. Maka mereka berkata, menyembah berhala adalah perbuatan kufur, membunuh anak kecil adalah perbuatan dosa besar, sedangkan minum khamar hanyalah dosa kecil. Akhirnya mereka memilih minuman khamar. Setelah meminum khamar itu, mereka pun mabuk. Akibatnya mereka karena mabuknya itu akhirnya membunuh anak kecil dan kemudian menyembah berhala. Mereka terjerumuslah kekejian ini bersama wanita tersebut. Maka dicabutlah ismul a'dham, sifat kemalaikatan tersebut dari mereka yang dulunya dengan asma itu mereka dapat naik dan terbang ke langit, akhirnya dicabut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengubah wanita itu menjadi bintang yang terang di langit, yang mana bintang tersebut dikenal dengan nama Az-Zahra, sebuah bintang yang beredar, merupakan salah satu dari kumpulan bintang-bintang di sekitar matahari. Nah, adapun Harut dan Marut, Allah murka kepada mereka, akhirnya mereka dikasih pilihan azab dunia atau azab akhirat. Akhirnya mereka memilih azab dunia, walaupun hanya di dunia di azab mereka azab mereka di dunia ini digantungin di angkasa kota Babil, antara langit dan bumi ya, digantung sejak itu sampai hari kiamat ya. Walaupun diazab di dunia, mereka mengajarkan sihir kepada manusia, walaupun mereka di tengah azab digantung di langit ya, antara bumi dan langit. Jadi itulah cerita Israiliyat yang maudhu. Jadi mengapa hadisnya ini, riwayat Israiliyatnya ini maudhu? Jadi ulama-ulama telah meneliti. Jadi mereka itu menolak kisah dan menganggapnya batil dari segi sanad dan maknanya. Jadi kisah Harut dan Marut ini diriwayatkan juga oleh banyak dari kalangan tabi'in seperti Hasan al-Basri, Qatadah, Muqatil bin Hayyan dan lain-lain. Jadi mereka menolak riwayat ini karena tadi batil dari segi sanadnya dan maknanya. Karena disebut menurut peneliti ulama tadi yang meneliti bahwasannya kisah ini bersumber dari berita-berita keturunan orang Yahudi, yang mana cerita ini tidak ada satupun di dalamnya hadis yang marfu dan sahih, yang mana sanadnya bersambung kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu hadis ini kenapa tadi ditolak batil dari segi sanad dan maknanya, karena tidak sesuai syariat. Karena malaikat itu kan sejatinya memang maksum. Jadi kata mereka itu malaikat itu maksum, tidak mungkin mereka bermaksiat. Hanya saja
ketika Harut dan Marut ini turun ke bumi, mereka ini mengajarkan bahwa tidak mengajarkan, hanya memberitahu ini loh yang namanya sihir, tapi kalau diamalkan akan berdosa besar, mengakibatkan kekufuran. Akhirnya ilmu daripada malaikat ini disalahgunakan oleh manusia. Makanya manusia menyihir, melakukan sihir sampai pada zaman sekarang, bahkan zaman Nabi sendiri juga pernah disihir. Bahasa kita di sini disantet. Jadi hadisnya ini tidak sampai, sanadnya ini tidak sampai kepada Rasulullah SAW. Maknanya batil dari segi makna dan sanadnya, bertentangan dengan syariat bahwasanya malaikat itu maksum, tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sekian dari saya. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirrabbilalamin. Itu tadi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.